Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada semester genap, dan kita akan mulai dari pokok bahasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, pembelajaran kita hari ini kita akan awali dengan itu. Dan ada beberapa hal pokok yang kita akan pelajari dalam sistem peredaran darah manusia ini. Materi-materi esensial kita akan bahas secara bersama-sama. Mari kita lihat pembahasannya. Sistem peredaran darah pada manusia. Ini yang kita akan lihat pada pertemuan hari ini, dan kita akan lihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Ada dua kompetensi dasar yang kita akan capai, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kompetensi keterampilannya menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, dalam hal ini adalah jenis, kegiatan, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Ini kompetensi dasarnya yang akan dicapai. Nah, dari kompetensi dasar ini akan dijabarkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang esensial yang kita akan capai setelah proses pembelajaran ini selesai dilakukan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan fungsi darah. Tujuan pembelajaran yang kedua, mendeskripsikan proses pembekuan darah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik jantung. Tujuan pembelajaran keempat, mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau biasa disebut arteri dengan pembuluh balik atau biasa disebut vena. Tujuan pembelajaran kelima, mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya mencegah dan mengatasinya. Tujuan pembelajaran yang keenam, menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung pada manusia. Nah, baik, kita akan lihat organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Ada 3 bagian utama atau 3 organ utama yang kita akan bahas dalam kajian ini, dalam pembahasan kita ini nanti. Yang pertama itu kita akan lihat nanti jantung. Ini organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Nah, bagian yang pertama kita akan lihat adalah darah. Darah pada manusia pada dasarnya sebenarnya dibagi atas 2 komponen besar. Ada plasma darah, kemudian substansi-substansi yang lain, dalam hal ini yang 3 ini, tapi plasma darahnya kita akan lihat tersendiri. Nah, darah manusia ada eritrosit, adalah sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah. Jadi eritrosit, leukosit, trombosit, nanti ada plasma darahnya kita akan lihat. Ini bagian organ yang kita akan lihat dalam hal ini adalah darah, selain pembuluh darah tadi. Nah, bagian yang kita akan lihat juga organ utama pembuluh di sini adalah bahwa ada 3 pembuluh darah pada manusia. Ada yang disebut dengan arteri, biasa disebut pembuluh nadi. Ada yang disebut dengan vena, ini biasa disebut pembuluh balik. Kemudian pembuluh darah yang lebih halus disebut dengan kapiler darah. Nah, biasanya yang menghubungkan antara arteri dan vena itu adalah kapiler. Jadi 3 jenis pembuluh ini kita akan lihat nanti.
Nah, yang pertama kita lihat jantung dan bagian-bagiannya. Ini dalam tujuan tadi disebutkan bahwa karakteristik jantung pada manusia. Kurang lebih kalau kita perhatikan ukuran jantung pada manusia seperti ini dan strukturnya, baik kita akan lihat yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini strukturnya. Pada dasarnya kalau kita buka bahwa jantung pada manusia itu terdiri atas 4 ruang. Bagian atas ini namanya serambi, di bawahnya bilik. Karena gambar menghadap kita, maka bagian yang ini itu namanya serambi kanan. Kemudian di bawahnya ini bagian yang berikutnya yang berhubungan dengan ini adalah bilik kanan. Tadi saya katakan ada bagian atas namanya bilik, bagian atas namanya serambi, bagian bawah namanya bilik. Kemudian selain serambi kanan juga ada serambi kiri. Jadi ini serambi kiri di atas. 2 serambi di atas yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian 2 bilik yang bagian bawah, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, pada bagian serambi dan bilik itu ada pembatasnya yang sempurna pada jantung kita yang disebut dengan katup atau sekat. Nah, katup atau sekat pembatas yang pertama ini yang membatasi serambi kanan dan bilik kanan itu disebut katup tricuspidalis. Nah, ini sekatnya sempurna sehingga nanti darah yang berada di serambi kanan itu tidak bercampur dengan darah yang berada di bilik kanan. Pada bagian kiri jantung juga ada katup yang disebut dengan bicuspidalis. Katup bicuspidalis ini membatasi ruang serambi kiri dan serambi kanan. Ini juga tidak tercampur darahnya. Nah, struktur jantung yang lain yang berperan utama dalam hal ini adalah struktur yang utama adalah yang berwarna biru ini. Bagian warna biru ini adalah arteri pulmonari kanan. Pulmonari itu artinya apa? Pembuluh arteri yang menuju ke paru-paru kanan. Ingat, paru-paru kita itu 2 bagian utama, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan dari jantung ada pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, namanya arteri pulmonari kanan. Berarti ini adalah arteri pulmonari kiri. Itu bagiannya. Jadi ini yang menuju ke jantung, paru-paru sebelah kiri. Bagian yang tidak kalah pentingnya pada bagian jantung adalah yang berwarna merah ini adalah aorta. Pembuluh darah utama yang ukurannya lebih besar yang berdekatan yang baru keluar dari jantung itu namanya aorta. Nah, aorta ini nanti akan bercabang yang menuju ke seluruh tubuh. Ada yang menuju ke bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki. Nah, itu aorta. Nah, demikian tadi strukturnya untuk jantung, dan tambahan di sini bahwa jantung kita itu bisa bekerja dengan baik karena ada yang disebut dengan pacemaker jantung atau picu jantung. Picu jantung itu di dalam jantung terdapat saraf khusus yang disebut dengan pacemaker atau picu jantung yang diperankan oleh nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial ini berperan sebagai generatornya. Ini yang menggerakkan nanti sehingga bisa direkam denyut jantung kita. Nah, picu jantung inilah yang berperan dalam pengaturan irama detak jantung kita. Pacemaker ini tambahan yang kita harus ketahui hari ini. Nah, kemudian pembuluh darah tadi saya katakan ada 3. Di sini nampak, saya akan tampakkan strukturnya, tapi nanti perbedaannya yang khas kita akan lihat lebih detail lagi pada pembahasan berikutnya. Nah, yang merah ini adalah arteri atau biasa disebut dengan pembuluh nadi. Kemudian yang biru ini adalah pembuluh vena atau pena biasa disebut pembuluh balik. Dan ini adalah kapiler darah. Jadi kapiler darah ini strukturnya lebih halus dan menghubungkan antara arteri dan vena. Kalau kita perhatikan struktur, kelihatan yang saya tampilkan pada gambar ini, ternyata arteri itu kalau kita perhatikan strukturnya, ketebalan dinding arterinya lebih tebal dibandingkan dengan vena. Nah, yang lain yang nampak di sini bahwa di
vena atau pembuluh balik banyak terdapat katup, sementara di arteri hanya terdapat di dekat jantung. Nah, ini struktur yang merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah. Dalam hal ini adalah pembuluh darah yang kita sebut tadi ada 3 macam, kapiler, arteri, dan vena. Demikian pembahasan pertama kita tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia bagian yang pertama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.